Ya, baik. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Selamat segala waktu ya, karena ada beberapa juga kawan yang tidak berada di Indonesia. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCF buat kita semua. Kali ini kita sudah masuk di panel 852. Jadi ini hari terakhir KCF kita atau Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism yang berlangsung dari tanggal 14 minggu lalu sampai minggu ini. Ini hari terakhir. Dan malam nanti ada penutupan ya, dan Cultural and Networking Night. Dan panel kita berjudul Perempuan dan Kanker, Tantangan dan Rekomendasi Terkait Keadilan Gender, Inklusivitas, dan Profil Layanan, serta Kebijakan Publik Sektor Kesehatan. Judulnya panjang ya. Dan ini bagian kedua dari kanker, perempuan dan kanker yang semalam sudah kita bahas juga di panel malam hari ya, mengakhiri malam ke-7. Hari ini adalah hari ke-8, hari terakhir teman-teman semua, ada 6 panel. Saat ini satu panel lagi sedang berlangsung dengan hostnya Farid, karena kita berjalan secara paralel. Dan di panel ini chair kita sama dengan chair yang semalam juga memimpin atau men-sharing diskusi tentang perempuan dan kanker juga. Ada Mbak Rianti atau Putu Suta Haryanti, PhD psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman, aturannya atau code of conduct-nya seperti yang tertulis. Yang kita berikan ke teman-teman 15 menit ya setiap presentasi. Untuk presenter 3 menit sebelumnya Mbak Rianti sebagai chair akan mengingatkan gitu ya ke teman-teman, berikan notifikasi 3 menit sebelum 15 menit berakhir, dan setelah 15 menit teman-teman harus berhenti supaya ada tanya jawab nanti di akhir gitu. Q&A sekitar 30 menit dan teman-teman peserta bisa raise hand langsung ya, menanyakan pertanyaannya ke masing-masing narasumber atau presenter. Dan nanti presenter akan menjawab sesuai dengan panduan atau arahan dari chair. Dan chair juga akan bertanya gitu ya, atau memberikan komentar tentang presentasi teman-teman semua gitu. Karena chair memang tugasnya selain sebagai moderator, tapi juga sebagai discussant gitu ya, atau pembahas atau penanggap gitu. Oke, bisa juga menggunakan fitur Q&A ya yang ada di bawah Zoom layar kawan-kawan untuk bertanya, tapi lebih baik gunakan saja fitur raise hand, bisa langsung berinteraksi dengan presenter. Baik, saya akan langsung saja memberikan forum ini ke Mbak Rianti. Terima kasih sekali lagi semuanya, Mbak Rianti, presenter, dan juga peserta. Selamat berdiskusi. Silakan Mbak Rianti. Terima kasih Mbak Ira, selamat pagi kepada semua panelis dan juga peserta di KCF yang ketiga ini. Saya dengan Rianti, saya berkulit sawo matang dan menggunakan hijab. Nah, hari ini saya bertugas sebagai chair, seperti tadi disebutkan oleh Mbak Ira, sudah dijelaskan ya panduannya, jadi saya akan memulai langsung untuk proses hari ini di panel 8.52. Baik, saya persilahkan kepada panelis yang pertama, Ibu Dian Kartikasari. Beliau adalah penyintas kanker payudara dan kelenjar getah bening stadium 3B. Dan beliau akan memaparkan tentang beliau dari Koalisi Perempuan Indonesia. Beliau akan memaparkan tentang perempuan dan kanker organ reproduksi. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Terima kasih Mbak Rianti. Saya share dulu ya screen-nya ya. Ya, silakan. Mbak Dian, boleh usul wajahnya agak diperlihatkan ke atas sedikit, Mbak? Nah, begitu. Ya. Oh, layarnya yang bisa diam. Oke. Oke. Ya, Oke. sudah pas. Makasih. Oke, udah ya. Sudah, Mbak. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, udah kedengaran belum ini ya? Sudah, Mbak. Sudah Suaranya terdengar. Oh, sudah bagus, ya. mantap, Oke. keras. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah presentasi pertama pagi ini. Saya menyampaikan awalnya memang saya akan menyampaikan kanker alat reproduksi perempuan saja. Tapi ternyata by definisi ada perbedaan antara kanker payudara dan kanker reproduksi perempuan. Kanker payudara ternyata tidak masuk dalam kanker reproduksi perempuan. Nah, ini
kanker ya. Nah, di kanker payudara memang ada definisinya sendiri, yaitu jenis kanker yang ada di payudara berkaitan dengan duktus atau saluran susu dan lobulus kelenjar penghasil susu. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang paling banyak terjadi baik di tingkat global maupun di Indonesia, dengan rata-rata mereka karena ada riwayat genetik, tapi juga karena beberapa gaya hidup tidak sehat atau faktor lingkungan yang lain. Ini definisi milik WHO yang saya sampaikan. Lalu ini adalah kanker kelenjar getah bening. Ini merujuk pada organ-organ reproduksi. Yang dimaksud organ reproduksi itu adalah leher rahim, ovarium atau indung telur, kanker endometrium atau rahim, lalu kanker vagina dan kanker vulva atau bibir vagina. Dan kanker ini cukup signifikan juga. Angka kesakitan dan angka kematiannya cukup tinggi baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Tapi masih tetap lebih tinggi kanker payudara. Nah, ini definisi dari internasional IARC yang tahun 2022. Nah, di Indonesia di tingkat global, kanker payudara itu kasus barunya mencapai 2,3 juta, kasus baru per tahunnya 2,3 juta, dan kematiannya sampai dengan 670.000 kematian. WHO mengatakan kanker ini menjadi penyebab kematian perempuan terbanyak ya, selain kanker serviks dan ovarium. Lalu kanker serviks, kalau kanker serviks itu kasus barunya 660.000 dan kasus kematiannya adalah 360.000 setahun. Lalu kanker ovarium itu 324.355 kasus baru dengan angka kematiannya 207.346 perempuan. Lalu kanker endometrium itu data terakhirnya tahun 22 global CHAN itu 420.368 dan angka kematiannya mencapai 97 juta lebih. Dan kanker vulva itu mencapai 58.133 kasus baru dan kematiannya 27.000 lebih per tahunnya. Lalu kanker vagina ini 18.000 dengan kasus barunya 18.000 dan kematiannya 8.859. Sebentar. Di Indonesia kanker payudara itu cukup tinggi, paling tinggi malahan 65.858 dengan angka kematian barunya setiap tahunnya 22.430. Jadi sekitar sepertiga dari kasus baru rata-rata kasus meninggal dunia. Lalu kanker serviks itu 36.964 dan kematiannya 20.708. Kanker ovarium makin rendah 15.130 dan kematiannya 9.000-an. Lalu kanker endometrium 8.000 dan angka kematian barunya 2.458. Dan kanker vagina dan vulva hanya kasus barunya hanya 1.307 dan kematiannya 470. Artinya ini angka kesembuhannya lebih besar. Lalu kanker vagina kasus barunya per tahun hanya 462 dan kematiannya 189. Nah, ini datanya kalau diperbandingkan antara kasus baru dan kematian. Tapi ini yang Indonesia saja ya yang saya buat. Lalu faktor risikonya, kalau kanker payudara itu rata-rata karena usia, jadi di atas, kebanyakan di atas 40, di atas 35
pasiennya, tapi kemudian faktor riwayat hidup, apakah keluarganya genetik ada atau tidak, lalu faktor hormon, menstruasi dini atau menopause terlambat, saya termasuk yang menopause terlambat ini, lalu obesitas, pengkonsumsi alkohol, rendahnya aktivitas fisik. Lalu kalau kanker serviks, terutama disebabkan infeksi HPV, lalu HIV dan AIDS, lalu pernikahan anak atau pernikahan dini, dan rendahnya akses vaksinasi. Sampai sekarang akses vaksinasi ini sangat rendah. Di Indonesia baru tidak sampai 20%. Lalu kanker ovarium, faktor genetik lebih banyak, kemudian terapi hormon nuliparitas dan terapi hormon. Ketika kita menjalani terapi hormon, dan kanker endometriosis lebih banyak sebenarnya karena hormon dan obesitas, dan kalau kanker vulva dan vagina ini rata-rata penyintasnya adalah lanjut usia, penyakit kulit kronis, dan karena nah ini saya matrik, kita lewatkan saja. Ini ya. Nah, upaya pencegahannya ini di Indonesia, yang program pemerintah, rata-rata kampanye klinis ya, pemeriksaan klinis payudara, sadari dan sadanis, kemudian deteksi dini, ini deteksi dini itu sangat rendah sebenarnya cakupannya, lalu perluasan akses mamografi. Kanker serviks itu sejak tahun 2023 ada imunisasi, lalu WHO merekomendasikan targetnya 90, 70, 90 ini untuk eliminasi kanker serviks, tapi sebenarnya di Indonesia masih sangat sulit ya. Lalu kanker ovarium ini belum ada program sama sekali, tapi faktor risiko genetiknya sosialisasi seringkali dilakukan. Lalu kalau deteksi vulva dan vagina ini juga deteksi dini. Nah, sebenarnya Indonesia ini punya kebijakan tentang rencana kanker nasional. Hanya saja ini, dan ini menjadi kewajiban Indonesia untuk di tingkat global untuk membuat national cancer control plan. Nah, cuman ini kita belum memonitor dengan baik seperti apa sebenarnya implementasinya. Ini ada 6 strategi. Di dalam dokumen itu ada 6 strategi: promotif, preventif, screening dan deteksi dini, peningkatan akses diagnosis dan tata laksana, lalu layanan paliatif, strategi penguatan registri dan penelitian kanker, strategi kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan strategi tata kelola dan akuntabilitas program dan pencegahan dan pengendalian kanker. Cuman ini sampai sekarang kita masih penting untuk memantau dan mendiskusikan berikutnya. Kenapa kasus kanker itu tinggi? Kalau di tingkat global, deteksi dini memang rendah, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Lalu transisi epidemiologinya ada soal gaya hidup, obesitas, perubahan sistem cara kita menggunakan reproduksi, menyusui lebih singkat, kemudian banyak yang memilih tidak menikah misalnya, meningkatkan risiko kanker payudara. Lalu akses yang terbatas, hal ini terjadi di banyak negara berkembang, tapi tidak hanya negara berkembang, tapi ternyata negara maju dan negara yang setengah maju juga menghadapi masalah ini. Beban populasi di beberapa negara yang besar penduduknya, tentu saja penderita kankernya menjadi besar. Kalau di Indonesia akan lebih berkelindan lagi, ada persoalan stigma. Perempuan itu rata-rata nggak mau memeriksakan karena tabu, malu, apalagi kalau pemeriksanya itu laki-laki ya. Mereka rata-rata malu, kemudian keterbatasan ahli. Kita hanya punya 222 onkologi
dan itu hanya di 29 provinsi dari 38 provinsi. Maaf, ini 34, keliru. 38 provinsi, lalu hanya ada 162 dokter onkologi radiasi. Nah, kalau dokter yang untuk berkaitan ginekologi sebenarnya jumlahnya tidak diketahui, tapi obsteri dan ginekolog itu jumlahnya 6.000. Ini kenapa misalnya di Indonesia bagian timur misalnya, kayak di Maluku segala itu tidak bisa melayani penyintas kanker, memang di sana nggak ada dokternya. Jadi di beberapa tempat di 9 provinsi di Indonesia itu belum ada dokternya. Bahkan dari 223 dokter ini, 60 dokternya ada di Jakarta. Yang lainnya cenderung memilih di kota besar. Dan itu sebabnya kalau di kabupaten-kabupaten kita memang menghadapi persoalan persebaran dokter. Jumlah layanannya dengan sendirinya sangat terbatas, termasuk alat-alatnya, dan yang lainnya adalah soal tingkat kesadaran. Kita seringkali nggak terlalu paham gitu persoalan kanker ini karena misalnya informasinya yang tidak cukup luas. Mohon Misalnya maaf Ibu Dian, waktunya tinggal 3 menit ya. Oke. Nah, ini soal kesadaran, kemudian soal cakupan screening yang kurang, rendahnya literasi dan ketidaksetaraan. Dan yang terakhir yang paling penting itu soal moda transportasi dan pengambilan keputusan perempuan. Ini problematikanya untuk yang jangka panjang, survivor itu beban psikososial, hambatan ekonomi karena sulit mencari pekerjaan, karena di stigma sebagai orang kanker, akses pada layanan yang kurang, dan follow up kesehatan rujukan sangat terbatas, keterbatasan dukungan secara sosial dan kultural, lalu kurangnya dukungan dari pasangan dan keluarga, banyak mereka mengeluhkan di cerai atau diabaikan, lalu minimnya keterwakilan korban atau pasien di dalam penyusunan kebijakan. Ini kasusnya, sebenarnya ada kasus problem menghadapi ini, ada masyarakat yang cukup memberikan perhatian, yaitu Yayasan Kanker Indonesia. Mereka mencoba untuk melakukan reach to recovery, biasanya ada pendamping yang kunjungan untuk mengatasi soal psikologi, tapi ini terbatas sekali, bahkan beberapa tidak bisa berjalan karena keterbatasan dana. Deteksi dini juga dihadapkan pada keterbatasan dana dan kurangnya relawan. Ini kesimpulannya, nanti teman-teman bisa baca. Dan ini rekomendasinya, sebenarnya penting rekomendasinya ada beberapa, paling tidak yang paling penting adalah advokasi untuk pemenuhan kesehatan, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, dan paliatif, advokasi alokasi anggaran, karena ini tidak ada anggaran khusus untuk peningkatan spesialis dan peningkatan fasilitas dokter. Kemudian cakupan vaksinasi yang masih rendah dan kampanye deteksi dini. Lalu yang sungguh dibutuhkan adalah memantau rencana aksi kerja. Itu saja, Mbak. Mudah-mudahan pas, tidak lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dian atas paparannya, sangat luar biasa tadi menegaskan tentang pentingnya pemenuhan hak atas kesehatan yang inklusif, ya baik secara preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Tentunya tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan juga keadilan atas layanan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan, nanti akan tanya jawab di sesi terakhir ya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada presenter selanjutnya, yaitu Ibu Risnawati Utami, SHMS, _IHPM, dari Perkumpulan Ohana Indonesia, yang akan mempresentasikan tentang tubuh perempuan dan kebijakan kesehatan terkait program pencegahan kanker. Silakan, Ya, Ibu terima Risma. kasih. Iya, Mbak. Saya izin share screen dulu. Ya.
Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diselenggarakan oleh Let's Talk ya. Saya terima kasih sudah diundang dalam acara ini dan ini sangat bagus untuk sharing ya soal kaitannya pemahaman tubuh perempuan dan terutama kebijakan kesehatan dan kebijakan apa preventif yang berkaitan dengan kanker di Indonesia. Nah, kalau saya apa boleh share ya bahwa kelompok perempuan ini adalah memang kelompok yang sangat beragam. Jadi dia eh, bisa mewakili perempuan adat, kemudian perempuan disabilitas, anak perempuan, eh, displaced person gitu, migrant worker dan seterusnya. Jadi sangat heterogen sekali yang namanya kelompok perempuan ini gitu. Eh, apa namanya materi saya memang banyak saya ambilkan referensinya dari komentar umum atau General Comment Convention on the Rights of Persons with Disability dari eh, CRPD ya. Jadi nomor 3 tahun 2016 nih maaf. Harusnya 2016 bukan 2026. Nah, eh, kenapa ini penting? Karena sejak tahun 2016 itulah Komite CRPD itu sangat menyadari ya bahwa keberadaan perempuan, terutama perempuan disabilitas itu memang sangat eh, mendapatkan tantangan ya dalam berbagai hal gitu. Ya, bentuknya berupa diskriminasi dan sampai juga apa namanya stigma dan stereotip seperti itu yang kami hadapi eh, terutama berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, otomatis tadi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya karena sebagai perempuan disabilitas itu kadang kita itu tidak memiliki kendali untuk memutuskan eh, apa namanya pengambilan keputusan yang berdampak pada diri kami gitu loh. Karena apa? Karena kelompok disabilitas ini kadang masih selain budaya patriarki tentu ya, karena pengambilan keputusan itu terutama untuk disabilitas intelektual dan psikososial itu masih mereka yang eh, apa mengambil keputusan adalah orang tua atau keluarganya seperti itu, karena mereka masih ditaruh di bawah pengampuan. Nah, partisipasi kelompok disabilitas dengan intelektual dan juga disabilitas psikososial ini yang kemudian banyak mengalami hambatan ya, terutama di dalam hal kesehatan reproduksi serta di mana ingin mereka tinggal dengan siapa. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kelompok disabilitas yang fisik pun sama ketika mereka juga tinggal di daerah-daerah terpencil ya, itu juga berpengaruh. Nah, secara realitas hukum dan normatifnya, kebijakan internasional maupun nasional ini masih sangat mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak-anak disabilitas. Selain itu, di dalam hukum dan kebijakan yang secara umum tentang perempuan juga mengabaikan unsur disabilitas. Kalau kaitannya dengan cancer prevention itu soal screening, vaksin, cancer treatment itu juga belum mengacu kepada perspektif disabilitas. Mungkin contoh saja ya bagaimana saya ditantang oleh dokter eh, apa ginekologi di International Hospital gitu di Indonesia, di sini di Jogja. Mbaknya bisa nggak naik di situ gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh tidak ada apa ya interaksi yang lebih komunikatif dan itu membantu saya untuk bisa naik ke sebuah meja periksa yang itu intinya adalah ingin melakukan kolposkopi lah seperti itu dan itu memang sangat tidak aksesibel karena saya pengguna kursi roda. Nah, itu yang juga persoalan belum pernah itu apa dilakukan ya di Indonesia untuk meja kolposkopi dan juga meja exam itu yang eh, bisa diakses oleh pengguna kursi roda. Nah, ini ternyata setelah saya cermati ya, ini merupakan hambatan yang cukup sistemik di Indonesia. Karena dokternya pun nggak paham itu melayani pasien yang disabilitas gitu loh. Dan lebih ke stigmatisasi yang saya alami gitu loh. Saya sudah dipandang dengan pandangan yang sangat sinis gitu loh. Padahal dokternya juga perempuan. Saya juga
heran juga gitu loh ketika saya bandingkan dengan perawatan saya di Amerika gitu. Ya karena sistemik itu sehingga kami itu mengalami intersectional discrimination pasti ya. Tadi secara stigma juga iya, secara aksesibilitas di rumah sakit juga sama gitu ya. Tetap tidak ada gitu ya. Adaptasi yang bisa akses oleh pasien yang disabilitas. Saya tidak tahu kalau disabilitasnya itu tuli seperti apa gitu loh. Bagaimana health practitioner di Indonesia menangani cancer yang kalau itu kaitannya dengan tuli karena soal aksesibilitas informasi dan komunikasi juga menjadi hambatan di sana. Kemudian soal budaya dan norma patriarki tentu karena itu tadi yang saya jelaskan di awal, untuk membuat keputusan untuk memahami diri kita sendiri itu kami sering disetir. Karena hukum KUH perdata dan pidatanya saja kami dianggap ditaruh di bawah pengampuan seperti itu. Jadi memang sangat sistemik hambatan yang kami alami itu dari hulu ke hilir tetap kami alami gitu. Nah, saya sepakat dengan Mbak Dian tadi ya soal hak-hak reproduksi dan seksualitas yang memang belum sepenuhnya memiliki perspektif gender dan disabilitas. Karena salah satunya kurangnya investasi negara Indonesia ini, kalau dipikir dalam jumlah persentase ya mungkin kurang ya, mungkin dari 10% kurang ini untuk kesehatan preventif gitu. Dan di dalam CRPD sendiri, hak seksual dan reproduksi itu juga diatur ya secara terperinci di pasal 25 dan 23. 23 itu di hak berkeluarga, di pasal 25 itu lebih kepada hak kesehatan, termasuk hak seksual dan reproduksi. Nah, kadangkala persoalan ini sangat diremehkan di banyak negara berkembang. Pengalaman yang saya alami waktu mereview negara India waktu itu, teman-teman disabilitas yang memiliki orientasi seksual ataupun transseksual, mereka itu dipaksa untuk terutama yang ini ya transek ya, yang mereka mengalami operation dari negara untuk harus operasi kelamin seperti itu, dan itu tidak mudah karena ini soal hak seksual dan reproduksi yang orang itu yang akan dalam daily basisnya yang akan menghadapi ya situasi sulit ketika berpindah kelamin seperti itu. Terlepas dari itu semua ini adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara seperti itu. Nah, untuk yang hal lain soal stereotip tadi bahwa kelompok disabilitas terutama perempuan ini adalah memang dianggap aseksual. Makanya pengalaman-pengalaman kami sebagai perempuan periksa dengan inisiatif sendiri ke dokter spesialis kandungan itu kadang kala sering dianggap kami ini perempuan yang tidak baik-baik seperti itu ya. Dari cara mereka memandang dari atas sampai ke bawah, kami berjalan pakai kursi roda itu menurut kami masih sangat stigmatized dan stereotype gitu loh, karena yaitu tadi menganggap kami ini tidak memiliki sexual desire gitu loh. Yang anehnya seperti itu kelompok praktisi kesehatan kita itu. Kemudian juga soal kebutuhan dalam akses kesehatan yang berbeda dan beragam. Nah, ini juga pengalaman saya waktu di Los Angeles ya, ketika ada mamogram gitu tuh, alatnya untuk mamogram itu juga bisa naik turun, bisa digeser-geser sesuai dengan kursi roda saya gitu. Jadi saya tidak perlu berdiri seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin di Jakarta apakah sudah secanggih itu ya mamogramnya gitu, bisa dengan kursi roda gitu dia bisa. Jadi saya nggak perlu pindah dari kursi roda atau apapun gitu. Nah, ini menurut saya ya kaitannya dengan investasi kesehatan tadi gitu. Nah, ternyata dari diskusi saya dengan profesor di University of Melbourne, kebetulan Ohana juga akan bekerja sama dengan University of Melbourne dan UGM untuk membuat patient education yang aksesibel tentang cervical cancer. Nah, dari beliau mengatakan bahwa Indonesia memang memiliki rate yang paling tinggi ya, highest incident untuk kematian cervical cancer ini ya. Ini yang tahun 2020.
Jadi ada 21.000 yang meninggal gitu. Dan kalau di rata-rata ya kalau ada 3 perempuan yang meninggal lah di Indonesia setiap harinya seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman saya memang vaksin HPV ini tidak pernah saya dapatkan ya. Karenanya itu saya mendapatkan cervical cancer ini karena memang tidak ada vaksin. Dan tubuh saya memang sangat rentan dengan vaksin. Maksudnya polio ya, virus maksudnya. Saya kena polio di usia 4 tahun juga karena virusnya apa namanya vaksinnya juga tidak bagus ya tahun 70-an karena apa namanya metode penyimpanannya itu belum maksimal. Makanya saya kena bed vaksin waktu itu memang karena tidak bagus penyimpanan vaksinnya gitu. Belum lagi kena HPV, belum lagi kena apa COVID gitu ya. Jadi memang sangat rentan kena virus yang namanya kelompok disabilitas, apalagi yang kelompok rentan yang lain gitu. Dan juga soal sosialisasi pencegahan kanker serviks ini memang sangat belum aksesibel ya. Jadi tidak mengarah kepada semua kelompok disabilitas yang ada di Indonesia. Selain juga tidak adanya kebijakan nasional dan daerah yang secara komprehensif memberikan upaya perlindungan dan jaminan kesehatan yang mendukung pencegahan kanker. Selain itu tadi, kurangnya disability awareness dari para dokter dan praktisioner seperti itu. Sehingga ini ada beberapa rekomendasi yang memang itu harus dilakukan oleh negara, karena negara ini adalah memiliki state obligation, makanya harus ada pendekatan hak asasi manusia yang apa nanti secara preventif, kuratif, sampai rehabilitatif dan treatmentnya itu benar-benar mengharus utamakan isu perempuan dan kelompok-kelompok disabilitas. Yang kedua adalah soal meningkatkan investasi bidang kesehatan dan ini Mohon maaf Ibu Risna, waktunya tinggal 3 menit ya. 3 menit ya, oke. Investasinya ini Mbak, karena saya yakin ketika negara itu lebih memiliki investasi yang besar, maka juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Karena dipastikan apa investasi ini lebih banyak bercurah pada jaminan kesehatan yang universal dan adaptif. Karena ini penting, adaptif itu adalah untuk mendukung soal aksesibilitas yang dimiliki, yang harus disediakan oleh kelompok disabilitas. Termasuk apa namanya pap smear, mamogram, semua mesinnya itu juga harus dibuat seaksesibel mungkin. Kemudian soal vaksinasi HPV dan itu memang biayanya mahal. Vaksinasi mandiri itu 750.000 sampai 2,3 juta per dosisnya dan ini tidak di-cover oleh BPJS. Nah, yang selanjutnya adalah soal strategi pelibatan perempuan disabilitas dan perempuan pada umumnya itu memang menjadi kunci dari keberhasilan kebijakan kesehatan ini. Yang selanjutnya adalah membuat rencana aksi nasional. Nah, ini kebetulan Ohana juga akan mendukung pembuatan rencana aksi nasional dengan University of Melbourne dan juga UGM ya untuk memantapkan hak-hak penyandang disabilitas dan perempuan ini di dalam konteks rencana aksi nasional eliminasi kanker di Indonesia. Dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas dokter dan praktisi kesehatan. Ini juga akan kita lakukan bulan November. Jadi kita akan membuat kerjasama dengan UGM dan Melbourne University tadi untuk lebih membuat materi kurikulum edukasi tentang pasien dan juga dokter tentang pentingnya cancer prevention gitu ya di Indonesia dan juga bagaimana cara-cara penyampaiannya baik itu secara audio visual atau maupun format lain yang aksesibel. Karena selama ini baru diketahui bahwa ada banyak perempuan disabilitas yang mengalami kanker dan karena stigma dan diskriminasi itu mereka belum terbuka dan akhirnya banyak yang meninggal karena late treatment atau treatment yang sangat terlambat. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Ibu Risna atas paparannya. Mungkin ngambil intisari ya dari paparan Ibu tadi, bagaimana urgensi pelibatan perempuan dan disabilitas untuk mencapai kesuksesan implementasi dari upaya preventif yang intinya untuk mengurangi angka kejadian yang tadi disebutkan juga terkait dengan kanker, juga bisa mengurangi biaya pengobatan dan bisa lebih cepat dalam upaya bagaimana mendapatkan akses layanan kesehatan seperti itu dengan meningkatkan kesadaran dan menurunkan stigma. Baik, terima kasih Ibu Risna. Saya mohon izin karena Ibu Risna tadi ada disampaikan dari co-host bahwa Ibu Risna nanti akan ada kepentingan. Kan saat ini kita boleh foto bersama dulu sebelum paparan topik ketiga. Seperti itu ya. Silakan Kak Kak Wiji atau Kak Ira ya mungkin yang membantu. Mbak Ira atau Mbak Mary? Ada di ruangan kah Mbak Mary? Kalau Mbak Ira sedang mengurus yang lain. Oke. Yuk kita Oke, foto Mbak Ira bareng silakan. dulu ya. Oke. Saya ambil fotonya. Boleh kasih love-love-nya? Biar pada pink semua. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rianti. Makasih Terima banyak ya kasih Bu Mbak Risna. Ira. Sehat-sehat. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Victoria Vanggide, PhD dari The Prakarsa. Beliau akan memaparkan topik tentang kesenjangan literasi digital dalam melakukan navigasi sistem layanan kesehatan dan perawatan kanker bagi pasien perempuan di fasilitas kesehatan umum. Silakan Ibu Ria. Oke, ya, udah kelihatan ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan berbagi ya. Saya bisa bilang ini berbagi karena terus terang saya juga baru menyelesaikan semua kemoterapi dan treatment itu awal tahun ini. Jadi saya juga belum banyak share mengenai ini. Ini saya bagikan pengalaman saya khususnya terbatas pada aspek transformasi digital di fasilitas kesehatan. Karena itu yang saya alami cukup banyak. Kebetulan saya penyintas 2 jenis kanker, KSS, kanker sinonasal di hidung ya, di daerah sinus dan juga kanker payudara di sebelah kanan stage 2A. Nah, ini latar belakang tadi Mbak Dian dan Mbak Risna sudah sampaikan beberapa data statistik tentang tingginya kasus kanker payudara dan serviks yang memang hampir semua kalau bisa dibilang mayoritas 90% atau ke atas itu perempuan dan juga secara khusus eh, data di Indonesia contohnya di RSCM itu memang 9:5 penderita kanker yang perempuan berbanding laki-laki. Dan juga akses terhadap terapi lanjutan, tadi juga sudah disampaikan, kemoterapi, radioterapi, dan paliatif itu belum merata. Tadi data-datanya Mbak Dian sudah sampaikan, dokter onkologi saja masih susah di banyak tempat, dan apalagi paliatif memang belum ada. Di Indonesia belum diatur. Ada beberapa cerita juga dari pasien yang memang sudah masuk tahap paliatif, tetapi dari dokter sudah suruh ke rumah aja. Padahal mereka seeking out palliative care di fasilitas dan mereka keluarga kaya, itu pun tidak bisa akses karena memang tidak ada. Nah, itu mungkin beberapa itu tantangan yang faktual di Indonesia dan dari pengalaman saya pribadi karena ini basis dari experience mayoritas pasien maupun pendamping pasien kanker yang saya interaksi itu adalah perempuan. Hampir semua di rumah sakit, mungkin saya bisa sebut aja tapi bukan untuk record ya, karena biasanya di rumah sakit ya, nggak boleh difoto lah kira-kira kayak gitu. Tapi kalau saya lihat itu memang
hampir semuanya perempuan di poli bedah tumor atau bedah onkologi. Itu pengantar juga perempuan, pasien juga perempuan. Mayoritas serviks, payudara. Kalau laki-laki itu paling tiroid atau nasofaring. Hampir hampir nggak ada selain itu perempuan semua. Juga dengan latar belakang bahwa ada proses modernisasi dan digitalisasi layanan kesehatan, termasuk penanganan kanker yang intensinya untuk mempermudah layanan, mempercepat akses dan sebagainya, tapi kadang menyebabkan layanan malah makin sulit diakses dan rumit dan kurang inklusif. Ini jadi presentasi saya lebih mengenai pengalaman pribadi dan mengakses layanan di Vaskes di Jakarta, JKN maupun non-JKN. Saya kebetulan suka nonton Netflix ya atau film. Ada beberapa film yang saya lihat menggambarkan bagaimana potret layanan kanker. Ini khususnya kanker. Mungkin kita masih ingat yang How to Make Millions Before Grandma Dies ya, film Thailand. Dan dia menggambarkan bagaimana neneknya diantar untuk mendaftar kemoterapi, antri dari pagi, menyusun antrian dengan sandal. Itu mungkin adegan yang sangat menggambarkan bagaimana overcrowded di rumah sakit pemerintah, antrian panjang untuk kemoterapi. Itu kira-kira juga yang saya alami dan itu relate sekali karena rumah sakit pemerintah, rumah sakit rujukan paling atas, pusat nasional ya, itu antrian memang bisa bisa dari jam 9 baru kebagian jam 1 misalnya itu umum sekali dan itu potret umum bahkan di Asia, di Thailand, ini Korea Selatan, ini film yang cukup terkenal, Life Gives You Tangerines, menggambarkan bagaimana layanan rumah sakit modern ya, mereka keluarga dari Jeju Island, dari kampung ke kota mau memeriksakan bapaknya, tapi prosedur berkas administrasi rumit yang mereka sendiri sulit untuk memahami. Apa sih kertas-kertas, form-form, hasil tes, hasil USG, hasil scan dan sebagainya, dan tidak dipermudah. Begitu juga yang satunya lagi, ini contoh film dari Cina ya, mainland Cina, jadi dari Cina daratan, sama mirip dengan di Jakarta bahkan ini yang saya alami. Rumah sakit modern, kota besar overcrowded, dokter spesialisnya overcrowded, sehingga melayaninya juga sudah agak marah-marah, tes yang banyak, sistem rujukan yang rumit, dan perlunya order untuk akses layanan yang cepat. Ini mirip di Indonesia banget. Itu latar belakang aja, ini saya alami proses treatment, diagnosa, dan sebagainya dari tahun 2022 sampai 2025, ini sesudah proses evaluasi, dan saya menghubungkan ini dengan konteks struktural masyarakat, pengalaman pribadi, saya hubungkan dengan konteks layanan kesehatan nasional, khususnya transformasi digital, dan narasi di sini bersifat personal dan reflektif. Sumber data saya observasi, komunikasi dengan nakes, interaksi, dan juga jejak digital, WhatsApp, foto-foto, dan sebagainya, dan pengalaman selama diagnosa dan treatment. Oke. Ini mungkin secara garis besar dari pengalaman saya juga dan dari literatur yang saya dapatkan, ini bagaimana pipeline pelayanan kanker ya, dan secara global, secara umum, tapi ini kira-kira memang yang yang harus dihadapi pasien kanker. Menurut pengalaman pribadi saya juga, dari ada gejala, dari ada merasa benjolan untuk kanker sinonasal, epistaksis ya atau mimisan, itu gejala-gejala awal yang dialami, terus ke dokter, diperiksa, dilakukan serangkaian tes, terus diberikan diagnosa, dioperasi, terus di-treatment baik radioterapi maupun kemoterapi, di sini di nomor 4, dan
ya dengan radiologi segala macam tes radiologi dan biasanya recover atau unrecover ya. Kalau unrecover biasanya yang sudah lanjut stadium stage akhir dan biasanya paliatif, atau recover bersih yang dibilang kalau habis treatment itu bersih, atau kalau habis operasi itu biasanya dibilang clear margin. Jadi margin beberapa senti dari posisi tumor dinyatakan sudah bersih. Nah, ini beberapa macam cancer treatment option. Biasanya apakah ada yang duluan diterapi dulu baru dioperasi, ada yang dioperasi dulu baru diterapi, itu tergantung jenis kankernya dan misalnya apakah sudah merambat lewat dari getah bening, biasanya butuh kemoterapi, atau size-nya besar butuh kemoterapi dan radiasi sebelum operasi. Jadi karena penanganan kanker ini sangat individual, tiap pasien bisa beda banget, bisa mungkin diagnosis beda, itu tawaran treatment juga akan sangat berbeda. Dan ini menimbulkan kerumitan-kerumitan berikutnya kalau dari pengamatan saya. Karena misalnya kami ya dalam kasus saya dioperasi dulu baru di treatment. Itu karena apa? Karena ukuran tumornya misalnya kata dokter diameter 3 cm. Tetapi ini tidak di radioterapi karena tidak lewat dari getah bening. Tidak ditemukan ada penyebaran sampai getah bening. Sehingga tidak radioterapi tetapi kemoterapi. Padahal sudah clear margin dan tidak ada penyebaran. Di beberapa kasus lain keputusan dokter akan beda. Misalnya dia akan harus radioterapi, tetapi tidak perlu kemoterapi. Sehingga sebagai pasien kita harus kadang-kadang mencari informasi yang jauh-jauh lebih banyak yang diberikan oleh dokter dengan baca-baca sendiri. Dan ini saya membayangkan ini challenge untuk banyak perempuan maupun pendamping dengan keterbatasan literasi maupun akses digital. Karena ini semua informasi sebetulnya ada di internet, tetapi memang kan harusnya ini tuh sebetulnya dokter harus memberikan pasien tawaran informasi, tapi karena overcrowded, waktu dokter pun tidak ada karena ini rumah sakit pemerintah, sehingga penjelasan akan sangat minimum, hanya dibilang, "Dok, boleh makan apa atau enggak?" Makan aja semuanya, hampir setiap kali dibilang begitu. Padahal ada banyak sekali informasi di luar tentang apa yang boleh dan tidak boleh misalnya. Ini realitasnya transformasi digital layanan kesehatan yang saya alami, memang yang positifnya itu pengaturan antrian digital ini sedikit memotong panjang antrian ya. Jadi sistem tidak membolehkan check-in ke poli itu lebih dari 30 menit. Atau sekarang dimajukan lagi 15 menit. Dan ini memang memotong banyak antrian di check-in fisik ya, yang harus datang dan sidik jari dengan BPJS. Itu positifnya. Mengurangi kebutuhan tatap muka, penggunaan waktu pasien memang sedikit lebih efisien ya. Jadi dia tidak harus ngantri berjam-jam karena memang tidak dibolehkan oleh sistem. Sistemnya tidak akan terbuka kalau janjian dokternya jam 10, dia hanya boleh daftar 9.45 saat ini. Dan tidak boleh lebih dari itu. Tetapi ada permasalahan lain yang di sebelah kanan. Mesin sistem macet, rusak, mati, ini sering banget terjadi. Sehingga apa yang tadinya direncanakan mempermudah malah bikin kacau. Hari-hari disaster itu cukup banyak. Misalnya 1-2 minggu sekali mesin mati di sini, antrian akhirnya menjadi dipakaikan kertas, ditulis kertas sama bolpen dan Mohon sebagainya. maaf Ibu Ria, waktunya 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Oke, ini jadi negatifnya penjelasan yang kurang, tidak mempengaruhi lama tunggu karena di farmasi tetap lebih panjang walaupun sudah pakai digital. Di sistem antrian yang bersusun, tensi, antri ini, tidak semuanya ada digitalnya. Ada yang masih dicampur dengan kertas, ada yang masih, sehingga efisiensinya juga masih rendah.
dan akhirnya tidak menjawab masalah secara efisien. Ya ini personal stories, beberapa banyak orang bahkan dari keluarga ekonomi yang kurang itu tidak memiliki smartphone, tidak punya pulsa. Beberapa kali misalnya saya diminta tolong untuk tethering, karena mereka tidak punya pulsa internet. Mayoritas carer tuh perempuan memang dengan beban ganda, dia urus pekerjaan, urus anak, urus keluarga. Dan juga pemahaman tentang instalasi aplikasi rumah sakit itu kurang, terutama dari yang saya amati yang berusia lanjut, perempuan atau laki-laki usia lanjut dan merupakan pasien rujukan dari pinggiran kota atau luar kota Jakarta. Dan akhirnya tenaga keamanan dikerahkan untuk membantu navigasi pasien. Dan logistik juga kehabisan obat, beberapa kali harus ngambil obat di Yayasan Kanker Payudara karena obat BPJS habis misalnya obat kemo. Tidak ada interoperabilitas antar platform, mobile JKN dan aplikasi rumah sakit tidak nyambung sama sekali, hampir sama sekali. Ini contohnya yang kehabisan pulsa, ada yang saya pengalaman pribadi saya bertengkar, ngotot, atau mengalami mesin macet tuh bisa lebih stres daripada fakta bahwa saya itu sedang kanker itu. Jadi saya tidak lupa sakit saya, mungkin in a sense good, lupa sakit saya yang ada energi untuk bertengkar dan sebagainya. Ini carer dan ini beberapa. Ini kerumitan dari farmasi misalnya ada 2 dari 3 habis, 3 dari 1, 1 dari 3 habis dan sebagainya. Ini harus diurus lagi secara manual walaupun ini semua sudah digital ya, sudah di sistem dikeluarkan semacam ini. Dan kartu kemoterapinya masih sangat manual semacam ini. Jadi sistem yang tercampur-campur. Itu tadi solusinya cukup organik, akhirnya bikin grup WA sendiri para pasien, atau kalau ada ordal, kontak ordal, ada volunteer atau pendamping, tadi misalnya dari Yayasan Kanker, asistensi dari pasien lain yang lebih berpengalaman, terus grup WA pasien penyintas itu dibikin oleh petugas admin untuk mempermudah informasi, karena tidak ada kanal yang resmi. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasinya, bagaimana pengalaman saya menavigasi menunjukkan sebetulnya ada potensi tapi keterbatasan juga di transformasi Maaf, layanan. Ibu, waktunya Ya, habis, mungkin lebih singkat. ya, Oke, oke. baik. Dan ini sistem support yang harusnya disediakan oleh fasilitas kesehatan dan pemerintah. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ria atas paparannya. Intinya ada tantangan implementasi dari digitalisasi layanan kesehatan yang mencakup, di situ dijelaskan ya, tadi ada literasi digital yang rendah, keterbatasan device dan juga akses internet, ada kesenjangan informasi yang ada di digital, di sistem digital dan juga di realnya, sehingga di sini perlu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, panelis yang terakhir adalah Kak Wiji, ya, yang akan mempresentasikan. Nama lengkap beliau adalah Valentina Sri Wijiyati ya, dari Let's Talk. Beliau akan mempresentasikan memahami cancer ghosting dalam pengalaman perempuan. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Yanti untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Waktu Indonesia Barat tentu saja kalau selamat pagi, salam segala waktu. Saya Wiji, hari ini mengenakan kebaya model Kartini warna merah, motif angso duo dari Jambi. Saya berkacamata, rambut pendek, nama isyarat saya Wiji dengan 3 jari tengah di kanan, dari puncak dahi ditarik sampai ke belakang kepala. Ini nama isyarat yang saya terima dari teman-teman tuli. Senang sekali hari ini dalam satu panel bersama dengan sebenarnya kakak-kakak senior saya. Ada Mbak Dian, ada Kak Ria, Mbak Risna yang satu kota tapi lama tidak ketemunya di ruang Zoom. Terima kasih sudah berbagi banyak hal dan sangat bernas. Semoga bisa menjadi suluh untuk terutama pengambil kebijakan supaya perjuangan teman-teman pasien kanker juga semakin mudah. Semoga layar saya sudah
tampak dengan jelas. Saya akan menambahkan satu keping dalam peta perjalanan dan kebijakan publik terkait dengan perempuan pasien kanker. Tadi Mbak Dian sudah menambahkan situasi yang dilihat bagaimana kebijakan layanan kesehatan Indonesia, lalu Mbak Risna menambahkan dimensi tentang bagaimana pengalaman teman-teman terutama perempuan difabel yang juga pasien kanker, dan Kak Ria menambahkan kalau tidak boleh dibilang kerumitan yang lain lagi dari dimensi digitalisasi layanan kesehatan yang mungkin belum sepenuhnya bisa diikuti, bisa diselami oleh perempuan pasien kanker. Saya menemukan satu pengalaman lain yang sepertinya juga saya alami, fenomena yang disebut sebagai cancer ghosting. Kita akan lihat seperti apa itu. Cancer ghosting ini terkait dengan tadi latar yang banyak hal sudah diterangkan oleh Kak Ria, Mbak Risna maupun Mbak Dian. Saya tidak akan mengulang konteks yang ada, tetapi spesifik tentang cancer ghosting, fenomena ini relatif baru, jadi belum banyak dipahami, dan saya mencoba berselancar mencari rujukan juga belum ada buku yang spesifik membahas tentang cancer ghosting ini. Dan kalau bicara layangan-layangan di internet, baru muncul di yang paling lama saya lihat itu awal tahun 2023. Dan kurangnya informasi tentang serta pemahaman tentang cancer ghosting ini membuat perempuan pasien kanker yang mengalami cancer ghosting tidak mudah menemukan cara untuk menanggapi situasi yang dia alami. Dan tentu saja kalau bicara tentang pemajuan HAM, fenomena dan situasi cancer ghosting ini mempengaruhi turut menentukan derajat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan pasien kanker. Saya langsung saja kalau melihat laman-laman di internet yang bicara tentang cancer ghosting itu bisa dipahami sebagai situasi di mana seseorang di sekitar pasien kanker memutuskan kontak dengan pasien kanker. Dan ini mungkin kalau dirunut ke pengalaman populer, merujuk ke istilah yang populer seiring dengan munculnya kencan daring. Tapi kalau ada pembahasannya lain, mohon diingat juga bahwa realita cancer ghosting ini berbeda dengan ketika seorang pasien kanker memutuskan dengan segala pertimbangan yang dia miliki untuk tidak membuka kisah diagnosis kankernya dan kemudian mengambil jarak dari publik misalnya. Ada fenomena seperti itu, tapi yang itu tidak masuk dalam cakupan yang disebut sebagai cancer ghosting ini. Yang disebut sebagai orang sekitar tadi bisa jadi teman, bisa jadi keluarga, atau juga kenalan. Jadi kalau kemudian dilihat dari beberapa bahasan yang ada, alasan yang muncul ini adalah karena ketidaknyamanan, diduga ya karena ketidaknyamanan, ketakutan, atau kurangnya pengetahuan orang-orang yang kemudian mengambil jarak atau menghilang dari radar si pasien kanker. Kalau kemudian dilihat lebih jauh lagi, efek atau isolasi sosial yang muncul karena cancer ghosting ini bisa menciptakan luka emosional yang berkepanjangan, dan pejuang kanker yang seringkali sudah mengalami situasi kebingungan, tidak menentu karena diagnosis dan peta yang dihadapi terkait dengan rawat kankernya, seringkali kemudian bisa makin merasa malu atau merasa sendirian. Seperti tadi sempat disebutkan di awal, penyebabnya diduga ditengarai antaranya karena ketakutan atau ketidaknyamanan orang-orang di sekitar pasien kanker, kemudian ketidakpastian, dan juga ada semacam
daluarsa dukungan. Jadi saya juga menengarai pengalaman saya sendiri di awal ketika pasien kanker membuka pengalaman terkait diagnosisnya, seperti ada flooding atau berlimpah perhatian atau dukungan atau apapun. Ini juga yang semalam di sesi panel kanker yang lain, Kak Helma juga menyebut di awal seperti menjadi pusat perhatian, tapi seiring dengan waktu orang menganggap toh rawat kankermu misalnya radioterapi, kemoterapi sudah selesai itu. Padahal ada situasi yang lainnya juga tetap membutuhkan dukungan, tapi beberapa yang diharapkan untuk mendukung sudah pergi. Juga yang menjadi penyebab adalah kesalahpahaman kebutuhan. Orang mungkin tidak tahu cara memberikan dukungan yang bermakna atau bahkan tidak tahu kebutuhan seperti apa yang dimiliki oleh pasien kanker. Itu membuat mereka kemudian merasa tidak perlu terlibat, tidak terlibat gitu. Dampak yang kemudian bisa muncul atau dialami oleh pasien kanker dari cancer ghosting ini, tadi meningkatnya isolasi, kemudian rasa sakit secara emosional dan merasa disalahpahami. Dari salah satu laman yang saya simak, ada seorang namanya Hester Hill Smith, saya semoga tidak keliru menyebut nama beliau, menyarankan beberapa hal kepada pasien kanker untuk menanggapi situasi cancer ghosting. Yang pertama, mengakui rasa sakit yang dimiliki, kemudian mengingatkan diri sendiri bahwa hilangnya atau perginya orang-orang yang di sekitar pasien kanker secara tiba-tiba karena beberapa hal tadi bukan berkaitan dengan diri si pasien kanker, tetapi lebih ke personal orang yang pergi itu sendiri, bukan karena diri si pasien kanker. Juga baik untuk menyingkirkan perasaan negatif, kemudian fokus untuk pemulihan, mensyukuri kebaikan-kebaikan yang tidak terduga, alih-alih berharap dari orang-orang yang tadi kemudian memutuskan atau memilih untuk pergi. Kemudian membagikan pengalaman kepada teman-teman sebaya. Saya tahu ada banyak komunitas atau simpul-simpul teman-teman dukungan sebaya. Kemudian juga mempertimbangkan menulis atau mengirim pesan atau memberitahu orang yang dirindukan atau ingin ditemui. Kemudian juga fokus kepada bagaimana perasaan ketika mengalami cancer ghosting, alih-alih menuduh. Jadi kalau ngomong ya, aku merindukanmu, aku pengen ketemu, alih-alih ngomong, kamu sudah berbulan-bulan tidak menelponku atau mengunjungiku gitu. Yang berikutnya, memperhatikan orang-orang yang berada di samping atau di sekeliling, alih-alih mengharapkan orang yang tidak ada di sekitar. Dan juga setelah selesai menjalani perawatan, kemudian bisa mikir kembali bagaimana perasaan terkait dengan pengalaman-pengalaman itu. Jadi menghemat energi dengan memilih beberapa yang lebih prioritas gitu. Berikutnya ada beberapa butir terkait dengan pendekatan berbasis asasi manusia. Tadi kakak di depan juga sudah menyebut tentang ini, tapi saya tidak akan bahas. Hanya yang pasti, kenapa penting melihat fenomena pengalaman pasien kanker dari kacamata hak asasi manusia, karena tidak ada satupun tindakan masing-masing orang dengan macam-macam perannya yang tidak berkelindan dengan pemajuan hak asasi manusia. Efeknya cuma dua, apakah dia menjadi bagian untuk memajukan hak asasi manusia atau malah justru menjadi pencederaan memperburuk situasi hak asasi manusia. Ini Robi, salah satu pejuang kanker juga almarhum. Pasien kanker, pasien penyakit kronis akhirnya menjadi salah satu bagian kelompok rentan kalau ngomong hak asasi manusia. Tadi Mbak Risna sudah menyebutkan juga di depan. Saya tidak akan bahas yang lebih banyak, tapi nanti kalau kakak berminat silahkan disimak di paparan. Nah, kalau ngomong kebijakan publik, tadi beberapa Kak Ria juga menyebut tentang perilaku dan sikap nakes. Akhirnya siapapun yang menjadi bagian piranti negara untuk proses pemajuan hak asasi manusia itu, bahkan perilakunya pun, ucapannya pun itu menjadi bagian dari kebijakan publik dan sekali lagi sangat berpengaruh kepada pemajuan hak asasi manusia pasien kanker. Tadi juga disebut tentang kebijakan anggaran, itu memang kebijakan yang paling konkret, jadi
Bisa dijanjikan macam-macam, tapi kalau tidak ada di kebijakan anggaran sama saja. Maaf, ini 3 lapis, unsur dan, proses pembentukan kebijakan publik. Saya juga tidak akan bahas banyak, tapi tadi yang disampaikan Kak Ria terkait dengan dukungan sebaya untuk mengatasi senjang literasi digital dan juga akses digital dengan memberikan kesempatan tethering itu, saya kira menjadi bagian juga dari lapis ketiga, bagaimana kekuatan, komunitas di masyarakat itu muncul juga di kebijakan publik. Beberapa hal kalau ngomong pengalaman di Indonesia, saya belum banyak menemukan, bahasan atau pengalaman-pengalaman yang eksplisit disebut sebagai cancer ghosting. Ada pengalaman-pengalaman yang positif, yang membesarkan hati, bagaimana misalnya, di salah satu laman internet ada kisah seorang suami yang Mohon maaf menemani. Kak Wiji, waktunya 3 menit lagi ya. Oh, iya Kak Rianti. Ada seorang suami yang menemani, istri yang pejuang kanker payudara dan itu disampaikan di dalam laman blog. Tetapi ada tidak sedikit kisah-kisah memilukan bagaimana mungkin saya bisa menyebutnya juga cancer ghosting dalam bentuk yang yang ekstrim. Misalnya, pasien kanker payudara yang tiba-tiba saja dicerai oleh suaminya lewat pesan SMS. Kemudian ada dulu sekali juga pesohor yang menceraikan istrinya karena si istri mengidap kanker payudara. Juga ada, di Bone, seorang pejuang kanker payudara juga diceraikan oleh suaminya. Kebanyakan yang muncul di arsip adalah, eee, laki-laki yang kemudian meninggalkan pasangan yang pasien kanker payudara. Saya belum menemukan kisah yang sebaliknya. Tapi ada juga, kisah asertif yang kemudian diambil seorang istri yang memilih cerai dari suaminya karena suaminya meminta si istri mempertahankan payudara, meskipun itu bertentangan dengan rekomendasi medis yang muncul. Ada juga kajian tentang transportasi bagi pejuang kanker payudara yang ini juga saya kira berkelindan dengan fenomena pengalaman psikis pasien kanker payudara. Kemudian terkait juga dengan pekerjaan, beberapa pejuang kanker harus kehilangan pekerjaan dengan asumsi-asumsi yang ada di, pemberi pekerjaan, dianggap dengan segala macam misinformasi yang muncul. Saran perubahan yang mungkin penting untuk kemudian disampaikan, pertama untuk, orang sekitar, kemudian yang tidak kalah penting adalah menormalisasi diskusi pembicaraan tentang kanker dan melawan semua misinformasi yang ada. Kemudian untuk media massa, membantu membangun ekosistem informasi yang sehat yang tadi bisa turut meredam efek, cancer ghosting. Kemudian media sosial mari diisi dengan, muatan-muatan yang positif yang membesarkan hati juga, jangan kemudian malah memperburuk efek cancer ghosting. Dan juga untuk pemerintah, tadi sudah banyak, permintaan rekomendasi juga, tapi yang jelas, memudahkan akses layanan dan memperingkas proses itu akan sangat membantu meredam efek psikologis termasuk efek dari cancer ghosting yang dialami oleh para pejuang kanker. Pada akhirnya, pemerintah punya peran besar untuk kemudian membantu memperkuat kesehatan mental para pejuang kanker termasuk meredam efek dari cancer ghosting ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Kak Rianti, semoga tidak memakan banyak Ya. waktu yang lebih. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Wiji atas paparannya, waktunya tepat sekali ya. Intinya adalah bagaimana terutama bagi keluarga, sahabat, komunitas, kita memahami dukungan sosial apa yang bisa diberikan, apakah juga bentuknya instrumental seperti pemenuhan kebutuhan harian, informasikah yang untuk berbicara dengan profesional atau juga kebutuhan emosional seperti perhatian, atensi untuk bisa diberikan kepada penyintas kanker. Baik, terima kasih Kak Wiji. Saya saat ini akan memberikan waktu untuk Q&A. Silakan bagi audiens yang ingin bertanya, mungkin boleh menggunakan kolom chat atau juga raise hand langsung.
eh, boleh disampaikan atau mengenalkan diri terlebih dahulu dan juga pertanyaannya ditujukan kepada panelis yang mana atau antar panelis juga boleh saling menanggapi atau bertanya. Dipersilakan. Mbak Rianti, ada satu pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin Mbak Esti bisa membuka mikrofon langsung. Mbak Esti Susanti. Ini Mbak Esti ya, Ya. yang Iya, iya. menyatakan. Ya, silakan. Jadi saya tersentak kaget ya dengan presentasinya Ira bahwa kanker itu adalah salah satu agenda feminis, dan saya tersentaknya ya karena terkait dengan isu ketubuhan, kemudian juga masalah ghosting ya. Saya juga ternyata saya juga jadi pelaku gitu. Nah, saya kira ada sisi lain penting yang bisa kita lihat ini sebagai satu kesempatan kita melakukan advokasi dan perubahan, karena masalahnya real ada ya, sehingga dari data real yang ada kita bisa bersama-sama melakukan perubahan sosial agar ketubuhan perempuan itu tidak menjadi objek ya, objek seksual, objek kontrol dari keluarga dan masyarakat. Saya kira memang ini strategis sekali. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Dian yang adalah kawan pendekar yang kita bertemu ya, karena yang beliaulah yang mengundang saya ke konferensi ke presentasi di PBB terkait dengan status perempuan caregiver. Nah, barangkali Mbak Dian bisa mengembangkan pemikiran dari Mbak Ira ini, dan saya jadi malu ya karena terkait dengan ghosting kanker. Tidak hanya kanker juga, jadi kalau ada orang kehilangan pasangannya dan kemudian ini kan masa depresi ya 2 tahun, dan saya nggak tahu harus berbuat apa gitu ya, malah ternyata saya justru membuat dia menjadi semakin terasing. Nah, ini renungan penting buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti atas tanggapannya. Baik, Bu Dian mau menanggapi atau silakan. Boleh. Ya. Nah, sebenarnya di hampir semua rumah sakit kalau ada penderita kanker biasanya ada grup WA. Kalau di rumah sakit saya Hermina itu grupnya sampai 400-an. Nanti terus turun jadi 300, nanti naik lagi jadi 400 gitu-gitulah. Ada yang terkoordinasi sebenarnya. Hanya saja di YKI juga ada grup diskusi kanker. Hanya saja ini belum dikelola sebagai grup advokasi. Ini yang jadi penting menjadi perhatian kita untuk kalau membentuk jejaring individu atau kelembagaan untuk kita kumpul dan ngomongin, misalnya ngomongin RAN itu seperti apa, ngomongin BPJS-nya seperti apa, sebenarnya penting untuk itu. Dan syukur-syukur kalau bisa seperti yang dikembangkan oleh Yayasan Kanker Indonesia itu membuat recovery, mengunjungi kawan-kawan yang yang menderita kanker, dan ini memang real, situasi real ya. Tahun pertama biasanya banyak sekali yang masih menanyakan apa kabarnya, hai, masih menjenguk dan lain sebagainya. Tahun kedua mungkin akan berkurang. Nah, tahun ketiga ke sana itu rata-rata mereka menjadi lebih sepi ya. Kalau saya di tingkat saya sebenarnya daya juang itu penting gitu. Itu yang harus didorong. Kalau kita kehilangan lingkungan, kehilangan orang-orang kita, penting kita ini didorong untuk cari lingkungan baru. Kalau saya masuk ke lingkungan-lingkungan baru, kuliah lagi kah, masuk grup-grup lagi kah, masuk lembaga-lembaga,
datang di ulang tahun lembaga supaya ketemu orang-orang gitu. Itu bagian dari untuk bagaimana mengatasi kesunyian. Hanya saja ini kan pasti ada problem untuk cukup banyak kawan ya. Untuk berobat aja kadang-kadang secara ekonomi masih tantangan ya. Apalagi kalau kita harus mengeluarkan ekstra transport untuk kemana pertemuan-pertemuan, sementara lapangan pekerjaan tidak terlalu baik, itu mungkin perlu ada cara-cara lain gitu untuk membangun kesempatan supaya tidak sunyi. Dan sebenarnya ada yang lain juga yang bisa kita pakai, grup WA group, sebanyak mungkin punya WA group dan bisa ngobrol di chat itu, atau video call itu lumayan menolong kalau kita kekurangan. Tapi saya tertarik, sangat tertarik itu untuk soal kebijakan ya, baik run rencana aksi kanker maupun kebijakan yang Mbak Risnawati tadi sampaikan untuk kanker dan disabilitas, penting diseriusi supaya semakin banyak yang terlibat, diseriusi dan semakin banyak yang terlibat supaya gaungnya lebih besar. Saya kira hampir di semua kota ada, Mbak Esti, masih di Surabaya nggak Mbak? Masih bisa lah menggalang Ya, kawan-kawan. masih. Jadi saya tertarik bahkan mau menulis novel dari saya andaikan, bayangkan saya menjadi pengidap ya, yang mengalami gitu. Dahsyat, Ya, idenya dahsyat banget. ya, itu mungkin di tiap kota kita bisa melakukan Benar. upaya-upaya. Saya kira itu Mbak. Ya, Terima terima kasih, kasih. Terima kasih Bu Dian atas tanggapannya. Ini juga mungkin saya menambahkan sedikit ya dari hasil penelitian yang saya lakukan pada pasien kanker. Jadi mereka ketika mendapatkan dukungan baik dari keluarga, dari rekan, dan juga komunitas cancer terutama dari peer support, itu dampaknya adalah bisa meningkatkan suasana hati atau mood beliau, lalu lebih termotivasi untuk menjalankan pengobatan, dan yang paling penting juga bisa menurunkan distres karena bisa sharing tentang pikiran yang mungkin muncul terkait cancer dan juga emosi beliau yang terdampak. Nah, baik, tadi ada yang resen lagi kalau tidak Ini salah Ibu Listia terkait ya. penelitian ini ya Mbak. Iya. Mana ya cara memberitahu para peneliti-peneliti itu supaya agak sensitif sedikit kalau ngasih pertanyaan ke penyintas gitu. Karena saya beberapa kali tuh ada mereka yang menyintas, kita yang penyintas itu jadi objek riset dan pertanyaannya itu benar-benar discourage gitu. Misalnya kalau anak-anak psikologi meneliti apakah mereka perempuan penyintas itu membuat wasiat misalnya. Wasiat warisan gitu. Kenapa Anda tidak, apakah kalian membuat wasiat warisan? Seolah-olah dia ngomong, kamu kan mau mati, bikin wasiat supaya hartanya naik, dan itu discourage menurut saya. Bagaimana para peneliti itu supaya lebih sensitif caranya bertanya dan tidak menyakiti. Jadi karena kita sering nih di grup-grup itu, sampai akhirnya di grup WA saya itu bilang sama teman-teman, kita menutup diri untuk semua bentuk riset. Karena risetnya Google Form, terus cara pertanyaannya itu tidak sensitif dan discourage, dan itu membuat kita menjadi lebih secara emosional menjadi lebih tidak cukup baik gitu. Jadi mungkin itu yang perlu juga diinformasikan kepada banyak khalayak ya. Makasih Ya, Mbak. terima kasih Bu Dian. Jadi sebenarnya ketika melakukan research terutama untuk klien-klien yang memiliki status yang kondisi penyintas gitu, kesehatan yang berat seperti itu. Memang sebenarnya kita ada uji etik sebelumnya, tapi ini tergantung dari universitas mana yang melakukan seperti itu ya. Jadi intinya tetap harus memenuhi uji etiknya, termasuk apakah alat ukur yang diberikan itu tadi yang seperti disampaikan ya, jangan sampai harmful atau menyakiti perasaan dan sebagainya. Dan itu memang tanggung jawab dari
masing-masing peneliti ya, dan maka dari itu terima kasih sekali feedback-nya, itu sangat bermanfaat bagi kami. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu tadi ada yang mau bertanya, Ibu Listiawati ya. Tadi raise hand, Ya, dipersilakan Ibu. ya, terima kasih Mbak Rianti. Selamat pagi Mbak Dian. Apa kabar? Ketemunya di ruang Zoom Mbak Wiji dan teman-teman semua. Iya, mungkin saya nggak tahu deh ini sebuah pertanyaan atau sebuah sharing ya, tapi membutuhkan respon sebetulnya dari para narasumber di sini. eh, Beberapa teman saya itu kan terdeteksi kanker gitu. Tapi memang kanker ini kan bagi sebagian besar perempuan, meskipun teman-teman ini juga bergerak di isu-isu human rights gitu ya, aktivis gitu. Tetapi ternyata bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Sesuatu yang mudah untuk kemudian menerima itu gitu. Nah, eh, sampai pada suatu ketika teman saya selalu mendinai gitu ya bahwa dia kena kanker dan akhirnya berujung eh, sudah stadium 4 gitu, waktu itu kanker rahim dan akhirnya meninggal gitu. Ini kan sesuatu yang membuat saya sendiri sebetulnya waktu itu karena saya bertahun-tahun bersama dia dan saya berusaha meyakinkan gitu ya untuk dia untuk bisa berobat, bertemu dengan teman-teman yang lain dan lain-lain ternyata eh, tidak bisa gitu. Nah, mungkin adakah pengalaman atau mungkin juga bisa memberikan masukan kepada saya sekiranya ada teman saya seperti itu, apa yang sebetulnya harus saya lakukan gitu untuk meyakinkan dia mau berobat, meyakinkan dia untuk mau menerima dan juga apa menghadapi ini semua seperti juga teman-teman narasumber di sini yang sungguh sangat luar biasa gitu ya. Dan saya sebagai teman kadang juga tidak punya kuasa dan akhirnya kadang menjadi marah sendiri gitu. Marah sendiri karena merasa saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu sampai akhirnya ya satu kejadian itu yang ketika teman saya meninggal saya betul-betul terpukul dan saya sempat menyalahkan diri gitu loh untuk kenapa saya tidak melakukan sesuatu gitu karena ya itu menjadi sulit gitu dan mungkin ini juga dihadapi oleh teman-teman perempuan yang lain dan mohon sekali mungkin ada respon, ada tanggapan ataupun juga sharing di forum ini sehingga nantinya saya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih Mbak Rianti. Ya, terima kasih Bu Listiawati. Silakan mungkin para panelis yang bisa menanggapi atau sharing apa sebenarnya bagaimana strateginya ya ketika didiagnosis, apa support yang bisa diberikan di tahap awal. Seperti pengalaman Ibu Listiawati tadi, beliau ada perasaan guilty feeling atau perasaan merasa bersalah ketika tidak bisa melakukan sesuatu. Silakan, ada yang mau berbagi mungkin Kak Wiji mungkin? Terima kasih Mbak Yanti, Mbak Lis. Kalau dari pengalaman saya sendiri, memang diagnosis kanker bukan hal yang gampang diterima. Ada banyak lapis respon yang kemudian muncul. Mungkin terkejut juga, mungkin menyangka juga, mungkin eh, banyak banyak lapis yang lain. Tapi yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman pasien kanker baru yang kemudian diarahkan untuk bertanya atau bicara dengan saya adalah peganglah bukti fakta yang dipunya. Kalau kemudian mau mencari rujukan referensi yang lain untuk menentukan pilihan-pilihan pun, ambillah yang berupa misalnya testimoni dari teman-teman pasien kanker atau bahkan juga kalau misalnya punya saudara yang nakes, boleh juga ditanya. Tetapi jangan kemudian berpijak kepada informasi yang konon, katanya, yang belum ada buktinya, yang itu akan mengaburkan kejernihan pertimbangan atas pilihan-pilihan yang ada dan kemudian juga menghabiskan energi karena mendapat banyak misinformasi atau hoax yang masuk itu sungguh-sungguh bisa membuat lelah. Jadi kalau misalnya Mbak Lis sudah menyampaikan saran berdasarkan bukti, berdasarkan fakta yang selama ini ada, itu cukup Mbak Lis. Jadi nggak perlu kemudian menyalahkan diri. Eh
fase emosi teman-teman pasien kanker juga menentukan, mempengaruhi tanggapan, mereka atas masukan yang atau saran yang diberikan. Jadi ya memang butuh tabungan kesabaran juga untuk menemani perjalanan pasien kanker. Menurut saya itu sih yang paling penting Mbak Rianti, untuk hemat energi ya pegang aja fakta dan bukti, di luar itu sudah tidak masuk dalam radar aja gitu. Terima Ya, kasih Kak Rianti. terima kasih Kak Wiji. Saya Ya, silakan Ibu Dian singkat ya Bu ya. pertama mengakui diri aja kena kanker itu sebenarnya tidak mudah ya. Apalagi memberitahu kepada orang lain gitu. Saya begitu kena kanker itu bingung. Mau ngomong sama siapa, mau gimana. Jadi itu yang saya cuma nulis di Facebook bagaimana peristiwa tadi ketika vonis itu datang, dan setelah itu saya ngomong sama kakak saya, boleh nggak? Dan itu saudara saya cuma satu yang saya kasih tahu kakak saya, boleh nggak namamu kupasang untuk sebagai keluarga yang tanda tangan. Kakak saya bilang, ya boleh, kenapa? Ini mau di mana kamu? Di rumah sakit. Mau buat apa? Operasi. Emang kamu operasi apa? Mau operasi apa? Kanker. Aku ke rumahmu. Kakak saya langsung gitu. Dia nggak nanya, dia nggak, terus dia datang cuma kamu sudah menentukan? Sudah. Oh ya sudah. Oke, apa yang kamu butuhkan? Jadi karena apa? Orang-orang penyintas kanker ini juga harus dilindungi, karena menurut pengalaman saya ya, begitu saya habis operasi, begitu saya didiagnose, banyak sekali saran yang datang, jangan operasi, pakai alternatif aja. Untungnya di teman-teman di Koalisi Perempuan membuat sistem kanal. Karena HP saya banyak saya matikan, jadi mereka memberitahunya lewat teman-teman sekitar. Tolong jangan operasi, gitu. Tolong ini pakai dokter ini loh, pakai herbal ini loh, dan lain sebagainya. Gitu. Padahal di pikiran saya, kalau stadiumnya sudah 3B dan dibilang ini ganas, hanya bisa dioperasi paling lambat 2 minggu setelah periksa, itu kan nggak main-main gitu. Jadi yang kayak gitu itu sebenarnya kawan-kawan yang penyintas kanker itu kenapa meminimalisir pertemuan dengan orang lain itu takut sebenarnya, karena takut dengan saran-saran yang seperti itu. Herbal, banyak sekali yang bawa herbal gitu. Dan karena ya itu tanda cinta, saya tahu itu tanda cinta, tapi saya kan nggak mengenali tubuh saya, karena sekali saya pernah minum dan ternyata darah saya mengalami kekentalan. Jadi setiap orang bawa herbal ya, kok ya herbal, pikiran saya bawa makanan. Nah itu nih. Jadi kalau teman-teman, kalau memang orang menyiapkan diri untuk mengambil medis, baiknya teman-teman yang datang menjenguk dan lain sebagainya itu tidak menawarkan herbal, karena itu bisa tabrakan. Satu, kedua juga itu bisa menggoyahkan niat dia. Kedua, jangan datang pada saat masa sakit kemo. Kemo itu habis kemo 1 hari, 2 hari masih baik, hari ketiga sampai hari ke-11 itu biasanya mabuk kita. Muntah lah, sakit lah, apa. Kita itu nggak punya kemampuan untuk hospitality tamu. Karena merasakan badannya sendiri aja sakitnya setengah mati itu. Nah itu biasanya 6 bulan. Kemo itu selama 6 bulan. Dalam kasus khusus, kalau stadiumnya lanjut seperti saya, itu 12 bulan, setahun. Dan sebaiknya kalau datang tidak menanyakan terlalu detail apa yang kita rasakan. Ngobrol aja yang lucu-lucu. Kamu ini nyariin kamu loh apa ini, itu kita lebih tertolong. Lebih lebih terhibur gitu. Jadi kalau teman-teman kenapa ada yang takut nggak mau ketemu temennya, satu takut disalah-salahkan, takut disuruh, wah jangan operasi, pakai herbal aja, pakai ini itu, itu berat sekali kita ngalaminnya. Yang ketiga, ya itu kadang-kadang memang kita rasain rasa sakit itu sakit sekali, jadi dan kita itu nggak pengen menyeringai di depan orang gitu. Saya sama anak saya aja perjanjian tuh. Karena anak saya bilang, saya kalau dengar Anda teriak menjerit kesakitan itu tulang saya semua sakit.
Jadi perjanjiannya, kalau aku di rumah, tolong jangan berteriak-teriak kesakitan. Jadi kalau dia pergi, saya baru teriak-teriak kesakitan. Jadi dan kanker itu nggak ada kata sembuh sebenarnya. Walaupun misalnya orang sudah 5 tahun atau 10 tahun, itu bukan sembuh. Dibilang bersih itu kankernya tidak aktif. Dan kanker Ya, itu bisa aktif lagi kalau stres, kecapean, dan lain sebagainya. Jadi, baik. Mbak, mohon Mbak maaf, Dian, tuh, maaf kita ya, waktunya harus sudah menutup lebih. Zoom. Ada panel Iya. lain. Ya, terima kasih Mbak Dian atas tanggapannya. Terima kasih Mbak Ira sudah di-remind ya. Jadi intinya bagaimana kita memahami kebutuhan dari pasien itu yang paling utama sehingga mereka kadang cukup hanya didengarkan, itu adalah bentuk support emosional yang mereka butuhkan. Baik, terima kasih atas presentasi hari ini dan diskusi yang sangat interaktif. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila mana dalam memandu agenda ini mungkin ada yang kurang seperti itu ya. Saya serahkan kembali kepada Kak Ira. Terima Terima kasih kasih. Mbak Rianti. Boleh kita kasih reaction dulu? terima Love heart-nya. kasih. Terima kasih semua presenter, chair, Dadah. dan juga peserta. Kita masih punya panel 853 tentang ekofeminisme dan 854 tentang queer. Ya, jadi silakan datang di 2 panel tersebut dan masih ada lagi nanti 2 panel di sore hari ya, sebelum kita akan masuk ke penutupan gitu. Nah, saya harus segera membuka panel 854 studi queer di Indonesia. Jadi kita ketemu lagi di panel berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada yang kurang Terima berkenan. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Wah, Dari Terima kasih kakak-kakak. Dadah, sampai ketemu ya. Ya.